Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kuliah hari ini saya akan mengambil tema tentang regulasi pertanahan di Indonesia. Regulasi pertanahan di Indonesia saya anggap materi yang cukup penting untuk dipahami, karena dengan itu kita akan memahami beberapa karakter atau tipe atau style atau model regulasi yang terjadi pada masa ke masa. Saudara sekalian, materi ini sebetulnya sudah saya keluarkan di dalam UTS, tetapi karena saya belum menjelaskan di semua kelas saya melihat kemudian pekerjaan jawaban yang diberikan dalam UTS itu kurang memuaskan. Oleh karena itu saya ingin mengulang sedikit tentang regulasi pertanahan di Indonesia ini. Utamanya adalah regulasi yang terjadi pada masa Orde Baru dan masa reformasi. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, regulasi pertanahan di Indonesia ini mempunyai model yang berbeda-beda Model regulasi yang terjadi pada masa Orde Lama itu berbeda dengan pada masa Orde Baru dan masa reformasi. Kenapa? Karena memang ada beberapa hal yang mempengaruhi Ada beberapa hal yang mempengaruhi model atau style regulasi yang ada di Indonesia itu. Yang pertama adalah regulasi yang terjadi pada masa ke masa itu dipengaruhi oleh karakter seorang agent of change, dipengaruhi oleh seorang pemimpin yang memegang kekuasaan pada saat itu. Biasanya seorang pemimpin yang punya karakter keras dan revolusioner maka model regulasi yang dihasilkan adalah juga regulasi yang bersifat revolusioner dan fundamental, seperti yang terjadi pada masa Orde Lama. Juga seorang pemimpin yang lebih mementingkan stabilitas seperti Pak Harto dia akan mempunyai model pengaturan yang melahirkan model pengaturan yang berbeda dengan model-model yang terjadi pada masa Orde Lama dan juga masa Orde Baru, Orde Reformasi. Yang kedua adalah kondisi yang ada di dalam masyarakat itu sangat berpengaruh terhadap regulasi yang terjadi pada masa itu. Situasi yang terjadi pada masa lama, misalnya terjadi gejolak politik maka regulasi yang terjadi juga sangat dipengaruhi oleh keinginan dan kepentingan politik daripada penguasa itu. Ini terjadi juga pada masa Orde Lama Kemudian juga dipengaruhi oleh kebutuhan dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa pada saat itu Misalnya pada masa Orde Baru itu muncul satu terjadi satu kemiskinan yang berlarut-larut kemiskinan, terjadi keterpurukan di bidang ekonomi. Oleh karena itu pada masa itu juga Pak Harto akan menciptakan model regulasi yang menggenjot pertumbuhan ekonomi pada waktu itu.
Ini saya kira terjadi di mana-mana. Regulasi pertanahan di Indonesia ya, saudara-saudara sekalian, setidaknya dibagi menjadi 4 periodisasi ya, 4 masa ya. Yang pertama adalah regulasi yang terjadi pada masa kolonial. Ya, sejak hadirnya kolonial di Indonesia, di Nusantara ini, sampai pos dan pasca kemerdekaan, jadi menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada masa Orde Lama. Di dalam masa ini pengaruh kekuatan-kekuatan asing sangat kuat sekali ya. Karena memang pemerintah kolonial, orang asing pada waktu itu diberikan kesempatan yang luar biasa ya, di dalam berperan dalam persoalan-persoalan ekonomi maupun persoalan hukum, bahkan persoalan-persoalan politik ya. Ada beberapa catatan penting ya yang perlu saya sampaikan di dalam periodisasi kolonialisme ini. Yang pertama adalah pada masa ini kepentingan ekonomi ya, kepentingan ekonomi kolonial itu menjadi sangat dipentingkan ya pada waktu itu. Jadi memang kita tahu tujuan orang-orang kolonial hadir di Nusantara ini dan juga di berbagai negara itu waktu itu, berbagai wilayah pada waktu itu memang ketika di negaranya terjadi satu krisis ekonomi, persoalan ekonomi yang melanda negaranya itu, dan kemudian dia mencari satu tempat yang memungkinkan untuk menghasilkan ekonomi dan berkontribusi terhadap negaranya itu. Sehingga kepentingan ekonomi kolonial menjadi lebih diutamakan ya di dalam masa ini. Satu contoh misalnya pemerintah kolonial membuat satu aturan yang memberikan kelonggaran, keleluasaan ya terhadap pengusaha-pengusaha pro kolonial ya untuk mendapatkan sewa tanah yang luas ya, harga yang sangat murah ya. Agar apa? Agar mereka mendapatkan satu keuntungan, dan keuntungannya itu sebagian diberikan pada pemerintah kolonial. Juga ada pajak ya terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh para entrepreneur atau para pengusaha yang ada pada waktu itu ya. Ini yang terjadi pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah catatan yang kedua pada era kolonial ini, terjadi apa yang dinamakan dengan dekonstruksi ya terhadap nilai-nilai masyarakat hukum adat, dan juga dekonstruksi ya terhadap hukum adat itu sendiri. Jadi ada upaya ya bagaimana nilai-nilai atau hukum-hukum yang ada yang diproduksi, yang dihasilkan oleh masyarakat hukum adat itu didiskreditkan ya. Bagaimana hukum adat itu tidak punya peran di dalam melakukan pengaturan dalam soal-soal pertanahan pada waktu itu. Kenapa? Karena dia berpendapat bahwa hukum adat itu adalah hukum yang kolot ya, hukum-hukum yang tidak mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat ya. Hukum yang dibuat oleh orang-orang yang tidak punya kompetensi ya di bidang hukum adat itu. Karena itu dia mencoba untuk melakukan dekonstruksi ya, dan juga melakukan pendiskreditasi terhadap nilai-nilai yang dianggap tidak akan bisa memajukan bangsa dan negara itu. Ini yang saya kira catatan yang kedua yang terjadi pada era
kolonialisme atau era kolonial. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya praktek politik hukum kolonial. Jadi dia melakukan politisasi ya, terhadap regulasi atau pengaturan terhadap ketentuan undang-undang yang ada. Misalnya dia mengeluarkan satu aturan ya, saudara sekalian, yang menyatakan bahwa siapa yang merasa mempunyai hak atas tanah, baik waktu itu adalah tanah hak milik atau tanah yang lain ya. Kalau dalam undang-undang pokok agraria ada hak guna usaha, guna bangunan atau hak macam-macam ya dalam hukum adat. Siapa yang mempunyai merasa memiliki hak atas tanah, maka dia wajib melengkapi tanah itu dengan dokumen administratif berupa sertifikat tanah. Selanjutnya aturan itu menyebutkan apabila tanah itu tidak dilengkapi dengan dokumen administratif, maka tanah itu secara otomatis menjadi milik negara. Ini adalah satu politik ya. Politik yang dilakukan oleh pemerintah kolonial untuk apa? Untuk menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat atau rakyat Indonesia pada waktu itu dan beralih kepada tanah-tanah negara. Karena hampir 90% tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat atau orang Nusantara pada saat itu memang hampir semuanya tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen administratif. Ini yang terjadi. Dan yang terakhir, catatan penting ya yang terjadi pada masa kolonial adalah pemerintah kolonial mencoba untuk meneguhkan ya, untuk menanamkan ya satu pengaruh kolonial di Nusantara ini baik dalam bidang hukum maupun dalam bidang politik ya. Jadi bagaimana hukum asing itu sedikit diberlakukan ya. Pertama mungkin pemerintah kolonial itu memberlakukan hukum asing ya, hukum barat, dan juga mempersilahkan hukum adat ya. Tetapi lama-kelamaan dia ingin mendesakkan hukum asing itu mengganti terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebelumnya, termasuk hukum adat ya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang kedua adalah regulasi yang terjadi pada masa pos dan pasca kemerdekaan atau yang dikenal dengan era Orde Lama. Kita tahu bahwa era Orde Lama adalah era transisional, ya, era transisi dari kekuasaan pemerintah kolonial ke pemerintah Indonesia yang sudah merdeka, ya, masa transisi. Dan agent of change, ya, figur atau pihak yang paling berkuasa pada waktu itu adalah Presiden RI yang pertama. Ya, tentu bisa dipastikan bahwa regulasi yang terjadi pada masa itu adalah juga regulasi yang hampir 180 derajat ya, yang dengan yang terjadi pada masa kolonial. Ada beberapa catatan penting ya dalam regulasi pada masa pos dan pasca kemerdekaan atau era Orde Lama ini. Yang pertama adalah karena ini adalah masa transisi perubahan masa kolonial pada masa orde kemerdekaan, ingin membalikkan satu keadaan dengan melakukan pengaturan-pengaturan dalam berbagai hal.
misalnya mempersempit ya, atau tidak memberikan peluang kekuatan-kekuatan asing atau orang-orang asing itu untuk memiliki dan menguasai atas tanah. Ya. Ini dibalik ya, dibalik 180 derajat. Kemudian yang kedua, misalnya Pak Karno itu pada masa itu, regulasi pada masa itu melakukan apa yang dinamakan dengan nasionalisasi. Apa itu nasionalisasi? Nasionalisasi itu adalah mendorong atau memaksa ya perusahaan-perusahaan asing yang dimiliki oleh orang-orang asing itu, yang dimiliki orang-orang pengusaha kolonial dan orang-orang kolonial, itu harus dilakukan nasionalisasi ya, yang dulu menjadi milik kolonial dan milik asing kemudian saat itu menjadi milik nasional ya, dengan beberapa catatan, misalnya seorang direkturnya, seorang ownernya ya, seorang manajernya adalah orang Indonesia, atau tenaga-tenaga ahli itu adalah juga harus orang Indonesia. Nah, ini saya kira penting untuk kita amati, dan ini adalah perubahan yang sangat mendasar. Intinya adalah ingin menarik kekuatan tanah-tanah atau aset-aset asing itu menjadi milik nasional. Yang kedua adalah pada era ini Pak Karno memanfaatkan tanah ya untuk melakukan mobilisasi politik dan mobilisasi sosial ya. Jadi dia membagi-bagikan tanah, memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mendapatkan hak atas tanah. Dengan begitu mereka akan senang ya dengan kebijakan yang dilakukan oleh Pak Karno itu, oleh pemerintah itu. Dan kemudian orang-orang ini dijadikan sebagai alat ya, didorong menjadi kekuatan-kekuatan untuk melakukan integrasi nasional. Kita tahu saudara sekalian pada masa Pak Karno itu terjadi satu friksi ya, friksi politik yang bermacam-macam. Ada faksi angkatan bersenjata ya Republik Indonesia, ada faksi PKI pada waktu itu, ada faksi Masyumi Islam, ada faksi mahasiswa. Ya, di angkatan bersenjata saja juga terjadi faksi antara angkatan darat dan angkatan udara. Nah, ini akan disatukan ya, akan disatukan di bawah bendera atau di bawah kekuatan Presiden Soekarno itu. Nah, alat yang digunakan untuk melakukan integrasi sosial ini, ya, integrasi nasional itu adalah tanah, ya, di mana Pak Karno pada waktu itu meneguhkan diri sebagai satu kekuatan yang mampu memberikan kesejahteraan dan keadilan terhadap masyarakat. Yang kedua adalah mobilisasi politik, ya. Ini dan mobilisasi sosial, ya. Ini adalah salah satunya adalah loyalitas daripada rakyat, ya, ketaatan pada rakyat kepada seorang pemimpin bangsa itu, kemudian akan digunakan untuk menghadang, ya, untuk melakukan perlawanan terhadap kekuatan-kekuatan asing yang ingin kembali ke Indonesia, ya, yang kembali ke Indonesia. Jadi rakyat dijadikan sebagai tameng gitu ya, untuk melawan penjajah yang ingin kembali ke Indonesia. Kemudian yang ketiga, saya kira catatan penting pada waktu itu adalah Pak Karno adalah yang menyiapkan atau membuat satu konsep land reform, ya, yang sebetulnya konsep land reform ini sebetulnya sangat baik dimanfaatkan, digunakan, ya, dijalankan. Kenapa? Karena land reform ini berusaha untuk melakukan upaya-upaya menciptakan satu keadilan terhadap kepemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia yang nyata-nyata hari ini terjadi ketidakadilan di dalam kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah, ya. Itu yang terjadi, ya.
Kemudian yang ketiga adalah regulasi yang terjadi pada masa Orde Lama ya. Top figurnya adalah Pak Soeharto itu. Karena itu regulasi pada masa Orde Baru ya maksud saya. Oleh karena itu masa ini juga disebut sebagai orde pembangunan. Kenapa? Karena yang pertama adalah Pak Harto atau pada masa Pemerintahan Orde Baru itu mereka memanfaatkan tanah untuk melakukan mobilisasi di bidang ekonomi. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan ya, sebetulnya apa yang terjadi pada masa kolonial, pada masa Orde Lama itu terjadi satu inflasi yang luar biasa, terjadi satu defisit ekonomi yang luar biasa. Kenapa? Karena Orde Lama itu lebih mementingkan pada soal-soal politik dan integrasi nasional, sehingga tidak sempat untuk melakukan penataan di bidang ekonomi. Oleh karena itu pada masa Orde Baru ya, Pak Harto mencoba menyiapkan satu konsep bagaimana lahan pertanian itu dijadikan sebagai ajang untuk melakukan mobilisasi ekonomi dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan per kapita ya pemerintah Indonesia pada waktu itu. Karena itu kemudian cara yang dilakukan oleh Pak Harto adalah dia melahirkan undang-undang tentang PMA dan PMDN, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri ya, yang memberikan kesempatan pada investor untuk menanamkan modal di Indonesia dan mencoba menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang ada di Indonesia pada waktu itu. Kemudian dengan begitu maka muncullah investor asing, orang-orang asing yang mencoba berkontribusi dalam rangka menyiapkan program ya pengembangan kesejahteraan masyarakat pertanian. Ini yang terjadi pada masa Orde Baru, yaitu masuknya investor asing. Kemudian yang ketiga adalah kita kenal dengan apa yang dinamakan modernisasi pertanian. Di modernisasi tidak dilakukan secara konvensional, tapi dimodernisasi ya dengan mengenalkan teknologi pertanian. Ada hilirisasi, ada traktorisasi, ada program pasca panen, ada irigasi ya dan lain sebagainya. Karena itu kemudian pada masa Pak Harto itu dikenal dengan istilah Grand Revolution, revolusi hijau ya, karena memang mengandalkan sektor pertanian itu sebagai sektor yang berkontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Dan sampai Indonesia itu bisa menjadi negara swasembada pangan ya, hampir tidak tergantung pada impor asingnya. Tidak seperti yang sekarang terjadi. Sekarang ini hampir semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang misalnya beras, kedelai, kacang, gandum ya, bahkan semua produk-produk itu semua harus impor dari negara-negara asing. Saya kira dalam hal ini pemerintah masa Orde Baru perlu mendapatkan acungan jempol. Kemudian yang terakhir, sederhananya mungkin kelemahan dari pemerintahan Orde Baru ini adalah terjadi satu ketidakadilan ya, terjadi disparitas ya di dalam penguasaan dan kepemilikan atas tanah ya, sehingga pada akhirnya nanti akan dilakukan review ya, tinjauan oleh regulasi yang terjadi pada masa reformasi. Kemudian yang terakhir saudara sekalian adalah regulasi yang terjadi pada masa reformasi. Itu terjadi sejak tahun 1998 sampai hari ini ya. Banyak orang yang melakukan penilaian bahwa era reformasi yang terjadi ini belum menghasilkan sesuatu yang memadai, yang memuaskan ya. Itu betul ya. Tetapi
pengaturan pertanahan pada masa reformasi sudah menanamkan satu fondasi yang luar biasa di dalam melakukan penataan dan pengelolaan terhadap sumber-sumber agraria dan sumber-sumber daya alam yang ada di Indonesia. Perlu diketahui, saudara sekalian, yang pertama adalah bahwa masa Orde Baru adalah masa di mana terjadi satu ketimpangan yang luar biasa. Memang terjadi peningkatan kesejahteraan yang luar biasa, tetapi kue kesejahteraan itu tidak dibagikan secara merata ya. Hanya dikuasai oleh orang tertentu. Yang miskin tetap saja miskin. Dan inilah yang akan dilakukan perombakan dilakukan penataan kembali pada masa Orde Reformasi. Karena itu pada masa reformasi itu ada beberapa catatan. Yang pertama adalah akan melakukan peninjauan kembali terhadap aturan-aturan yang nyata-nyata tidak memberikan kesejahteraan, tidak mampu menciptakan satu keadilan, kepemilikan dan penguasaan atas tanah. Ini akan dilakukan perombakan total yang luar biasa, yang dasar-dasarnya sudah ditanamkan oleh pemerintah Orde Lama ya, pemerintah Soekarno pada waktu itu, dan ini diteguhkan kembali pada masa reformasi. Kemudian yang kedua adalah pada masa ini dilakukan penataan, dilakukan pembaharuan ya, dilakukan perubahan secara fundamental ya terhadap soal-soal agraria dan sumber daya dan pengelolaan sumber daya alam. Yang kita tahu itu kemudian lahir pada tahun 2001 ya lewat TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam ya. Ini yang terjadi pada waktu itu ya. Kenapa? Karena memang di samping sumber daya agraria yang tidak dikelola dengan baik ya, alih-alih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya, untuk mempertahankan kualitas lingkungan dan kualitas kesuburan tanah saja itu hampir tidak bisa diupayakan dengan baik ya. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk bagaimana diciptakan satu aturan agar pengelola sumber daya agraria dan sumber daya alam itu bisa dilakukan dengan baik, lebih adil, lebih bermartabat, lebih bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Dan yang terakhir saya kira catatan regulasi pada era reformasi ini adalah dicoba untuk melakukan restrukturisasi ya, terhadap kepemilikan dan penguasaan atas tanah. Ini penting ya karena sampai hari ini soal disparitas kepemilikan dan penguasaan atas tanah itu belum bisa dilaksanakan dengan adil dan baik ya. Inilah saya kira beberapa hal ya yang perlu saya tekankan utamanya pada masa Orde Lama dan Orde Baru, dan insya Allah ini adalah juga bagian dari materi setelah ujian tengah semester, dan insya Allah ini akan kita masukkan dalam materi ujian akhir semester yang akan datang ya. Saudara-saudara sekalian, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan ini ditelaah ya dan juga dipahami, dan saya kira materi-materi yang berkaitan ini nanti akan saya jelaskan ulang ya. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti kita bisa dialog lewat Zoom meeting ya, saya kira supaya saya tidak terlalu lelah itu untuk memberikan kuliah secara visual pada masing-masing kelas, maka saya punya strategi, saya kirim video ini untuk dipelajari saudara, dan nanti pada masing-masing kelas saya kira kita akan mengadakan Zoom meeting ya.
video ini karena tidak bisa dikirim lewat grup itu, nanti akan saya kirim lewat psikologi ya. Silahkan nanti saudara jaga buah psikologi pada jam yang telah ditentukan. Sekian dari sekalian, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.